recycling artist in the house. Baiklah, Intan Anggita Pratiwi. Hai, selamat siang. Selamat siang, baik. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Baik, baik. Luar biasa. Sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia, ibu rumah tangga ya? Iya. Oke. Kak, sekarang aktivitasnya ngapain aja? Sekarang saya di sini ngurus anak, bikin-bikin karya, urus Setali Indonesia, lalu juga kita ada listening bar juga di rumah, namanya Subo Jakarta. Itu listening bar lagu-lagu milenial kah atau gimana? Semua lagu ada, tapi kita fokusnya lebih di piringan hitam. Piringan hitam bar ini tuh dalam artian adalah di sini bisa minum kopi, terus masak-masak sendiri, terus hal-hal yang memang apa yang bisa aku pamerkan di situ, karya-karya aku juga di situ bisa kelihatan apa-apa aja yang aku bikin, recycling, terus kayak turntable-nya juga itu kita DIY bikin sendiri juga. Oh, gitu. kinda mini museum gitu nggak sih? Mini museum in the house gitu bukan sih? Iya, bisa. Wow, luar biasa. Kak, anyway, kakak kan ini udah dari 2004. Dan kakak kan dulu jurusan hukum. Itu gimana sih ceritanya sampai terjun ke bidang ini gitu? Ceritanya kebetulan kan kalau di Bandung itu identik dengan fashion, jalan-jalannya ke flea market. Di situ ada Gede Bage, jadi aku beli-beli barang dari Gede Bage. Kalau sekarang tuh disebutnya thrifting kan ya. Sebenarnya kalau zaman dulu tuh kita ya cari loakan. Abis dari situ ada barang-barang yang emang harus di-vermak. Jadi itu aku vermak sendiri, terus aku mempergunakan barang-barang yang memang turunan dari orang tuaku. Akhirnya dari situ aku mulai belajar untuk mendaur ulang. I see. Jadi memang dari awal itu cuman intuisi kah? Cuman kayak pengen bikin-bikin aja, nggak ada maksud tujuan lain gitu, pengen dijual misalnya? Karena memang kalau di Bandung sih nomor pertama memang anak-anaknya, kalau anak-anak yang di area kreatif dan berkesenian, mereka fokusnya tuh kayak gimana ya supaya mereka bisa nyaman, tapi kerennya itu mereka larinya ke fashion gitu. Kalau di Bandung tuh emang seperti itu. Jadi aku ya bersama teman-temanku yang lain emang salah satu, ayo kita kongko ya pasti ke Gede Bage gitu. Oke. Karena kita memang kuliah dan memang di situ banyak penjahit-penjahit di Jalan Ciamplas. Aku di situ jadi kenalan sama penjahit-penjahit yang di situ. Jadi akhirnya ya memang meminta tolong sama tukang jahit, bukan jahit sendiri gitu. Oke, tapi at the end sekarang udah jahit sendiri? Jahit sendiri dan aku memberdayakan penjahit udah selama mau jalan 10 tahun, penjahit keliling. Oke, back then 2004, yang awalnya ya bikin-bikin gitu ya. Sampai 2012 akhirnya mutusin buat terlibat di komunitas, itu gimana ceritanya? Sebenarnya di selang waktu itu kan aku bener-bener yang belajar macam-macam kan dalam perjalananku. Di situ juga karena memang setelah kuliah hukum aku tidak melanjutkan ke hukum, aku malah ketertarikannya lebih ke musik. Jadi aku ngambil S2-nya Performing Art Management dan memang itu di sekolah jazz namanya Institut Musik Daya Indonesia di Jakarta itu selama 5 tahun. Dalam jarak waktu itu aku lebih ngulik ke musik, terus aku jadi penulis musik juga, aku blogger musik. Jadi aku keliling Indonesia untuk nge-MC juga di acara musik. Jadi aku lebih ketertarikannya banyak di area musik. Sampai suatu saat aku harus ke Labuan Bajo, harus ke Flores karena emang di situ pingin nyoba ini Indonesia Timur tuh seperti apa. Di situ ketemulah dengan partner aku. Karena memang aku base-nya musik, aku kasih segala hal tentang musik ke dia gitu. Terus dia ternyata memang sharing knowledge tentang traveling dan tentang keindahan Indonesia Timur. Terus dia bilang kalau dia tuh passionnya tuh adalah videographer sama foto. Aku passionnya menulis dan mencari musik-musik yang seru-seru gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk punya namanya menujutimur.com. Jadi menujutimur.com itu bikin video dokumenter, terus kita menulis tentang komunitas-komunitas yang ada di Indonesia Timur. Dari situlah aku awalnya mengetahui kalau misalkan tenun Indonesia, apalagi yang di Indonesia Timur, itu sangat indah banget Tan. Jadi itu kayak hal yang emang aku nggak pernah tahu. Jadi aku mulai belajar di situ sampai ketemu satu sosok orang di Labuan Bajo namanya Papa Jo. Papa Jo itu dia penggerak bank sampah di Labuan Bajo. Dan kita harus mengantarkan dia untuk ke konferensi PBB itu di tahun 2013 UNFPA.
Dari situlah aku berniat untuk yuk kita harus bikin video dokumenter yang bagus banget, film pendek tentang Papa Jo beserta musik-musik yang ada di area Wairebo, area Maumere dan segala macamnya. Gimana ya gimana ya supaya ini tuh gerak tapi kita cuma punya uang seadanya gitu. Akhirnya dari hasil-hasil aku flea market yang dulu-dulu denim-denimnya aku kawinkan dengan tenun-tenun yang kemarin-kemarin emang juga aku beli untuk support ibu-ibu yang penenun itu. Akhirnya aku jualan itu, upcycling itu, sampai ketika kita mau ada campaign hal-hal lain yang ada hubungan sama Indonesia Timur, kita jadi jualan upcycling itu, gitu. Jadi itu namanya brand for cause istilahnya. Dari situlah kita ke Jepang. Pas waktu di Jepang itu kan ada kakaknya Arya yang memang sudah tinggal di Jepang. Sekitar 7 tahun, 8 tahun. Ketika kita habis konferensi, dia bilang, emang kalian nggak pingin bikin sesuatu gitu di Indonesia, kamu suka musik dan segala macam. Akhirnya kita bikin record store. Jadi toko piringan hitam pertama kalinya. Dari situ kita akhirnya keliling Indonesia Timur, tapi sembari kita menggerakkan sisi kreatifnya di Jakarta gitu. Jadi kita punya base. Si base-nya itu tuh isinya jualan piringan hitam, jualan baju-baju upcycling. Terus si pasar itu akhirnya kita yang menghidupkan bersama teman-teman yang lain. Dulu tuh sempat hits namanya Pasar Santa. Jadi kita yang ngegerakin Pasar Santa dari kosong, dari nol melompong, 7 tahun mati, terus hidup lagi. Setelah itu akhirnya punya toko piringan hitam kan, 6 tahun. Nah si toko piringan hitam tuh udah 6 tahun, terus jadi ada beberapa, ada di Bandung sempat 3 tahun, terus di Jogja, terus di Bali. Kakak kita yang di Tokyo itu akhirnya bersama istrinya resign. Dia kayak, ya udah deh, gue juga buka deh bar di Tokyo, masakan-masakan Indonesia, terus piringan hitam dan segala macam. Dari situlah teman-teman musisi Indonesia yang pingin expand musiknya di Jepang, dia manggungnya di Substore, nama tempatnya Substore Tokyo. Salah satunya Andin. Andin waktu itu punya salur Indonesia, terus tiba-tiba dia bilang, wah gila sih, lo bikin-bikin kayak gini, upcycling gini nggak mau dijadiin sesuatu, boleh banget, gue punya ini, dia ceritain tentang si salur itu. Habis dari situ ceritain tentang salur, aku bilang, ini sampahnya udah kayak bertonton banget, karena dia kan sebenarnya orang-orang boleh mendonasikan pakaian bekas yang tidak terpakai. Tapi nggak ada solusinya selain dijual kembali. Nggak ada bedanya dengan e-commerce yang lain kan. Aku bilang, ayo kita daur ulang aja, tapi ganti nama yuk. Jadilah Stali, fokusnya di sustainable fashion. Dan kita jadinya sahabatan, terus ya bikin-bikin macam-macam lah gitu. Nah, Subo itu adalah isinya ada Substore yang toko piringan hitam itu. Toko piringan hitam. Ada etalase sustainability yang si fashion sustainable juga. Terus ada orang bisa mendengarkan musik-musik apapun yang mereka suka di situ sambil kita ngobrol-ngobrol banyak hal tentang sustainability. Si listening bar itu. Until today masih tetap eksis atau masih? Semuanya? Masih. Wow, keren banget Kak. Iya. Anyway Kak, itu kan Kakak udah dari 2004 sampai hari ini gitu. Pernah nggak sih yang memang bener-bener down gitu? Karena kan kalau dari ceritanya kakak udah kesini, udah ke Jepang, terus ke Flores segala macam, traveling gitu kan. Ada nggak sih momen yang kakak down banget sampai kayak, okay, I need to break for a while? Enggak sih. Soalnya juga kita tuh ketika down mungkin itu karena hatinya lagi sedang sesuatu yang gelap. Tapi untungnya di sekitar aku tuh banyak cahaya yang aku juga ketika emang aku merasa tidak baik-baik aja itu banyak hal yang bisa membuat aku baik-baik saja gitu. Cahayanya itu apa sih? Banyak banget. Jadi kayak misalkan kita makan makanan yang enak dari rempah-rempah Indonesia yang kita ulik, masakan-masakan yang akhirnya juga kita lihat nih sekarang lagi seasonnya apa, seasonnya mangga lagi bagus atau pisang lagi bagus gitu. Kita bisa bikin apa aja dan itu tuh bisa menjadi sumber energi baru bagi teman-teman yang lagi kayak misalkan sekarang lagi bersedih atau lagi sakit, atau enggak kita ngobrol sama orang-orang yang vibrasinya tinggi, yang bisa ngangkat kita untuk ngobrolin hal-hal yang positivity itu juga menjadi sumber energi baru gitu. Jadi aku tuh nggak ada momen yang memang menjadikan aku merasa terpuruk atau ada di bawah, enggak sih, karena memang walaupun aku berangkat dari penyintas ya, jadi aku dari zaman SD dan TK, aku ngalamin hal yang cukup beratan di hidup aku.
Jadi aku penyintas seksual assault. Terus aku juga merasa kayak, wah aku harus ngebuktiin kalau misalkan aku baik-baik saja dan bisa melewati itu semua gitu. How many times do you need exactly? Karena kan Aku lupa, beneran lupa di 20 tahun hidup aku kali ya, 20 sampai 22 something hidup aku lupa. Sampai aku ingat lagi ketika aku mau nikah, aku pernah mengalami hal itu pas waktu SD dan TK itu. Dan akhirnya aku kayak, oh ternyata kalau misalkan kamu pernah mengalami hal buruk di hidup kamu, nggak mesti kok kamu terpuruk gitu. Bisa jadi kamu ya memang itu dikasih pembersihan di awal hidup kamu untuk sesuatu yang lebih menyenangkan dan kamu bisa bangkit dari hal-hal yang memang tidak mengenakan itu gitu. Berangkat dari keterpurukan ya sis. Iya, jadi itu, nah aku tuh nggak terpuruk masalahnya. Aku tahu itu hal buruk yang menimpa aku, tapi aku nggak kasih jeda untuk dikalahkan oleh entah itu ego, entah itu situasi. Jadi stubbornness aja sih. Jadi kalau misalkan kamu mau hidup dengan cara seimbang, kamu harus merasakan yang tidak baik supaya kamu bisa menilai yang baik itu seperti apa. Jadi ya semuanya dibawa ngalir aja gitu. Kita boleh punya mimpi, kita bisa manifestingin banyak hal, dan aku juga merasa aku sangat bersyukur banget aku punya semua hal. Kecuali aku tidak punya hal-hal yang memang baunya duniawi banget gitu. Kayak misalkan society mengharuskan kita punya uang jaga-jaga dana darurat untuk mengatasi penanggulangan COVID karena memang PPKM diperpanjang. Kamu gimana nih? Ini 7 orang yang bekerja sama kamu akan baik-baik aja nggak? Aku pasti akan bilang, ya I will survive, tapi aku nggak punya dana darurat itu, tapi aku bakal perjuangin itu gitu. Hal-hal yang kayak gitu loh Tan, yang akhirnya aku ngerasa ya segala sesuatu itu Tuhan nggak akan kasih kita hal-hal yang kita nggak bisa tangani sih gitu. Either kamu tuh cuma dikasih 2 hal, kamu dikasih kekayaan atau kecukupan, kamu nggak akan dikasih miskin, karena miskin itu cuma ada di insight aja gitu, insight dan dalam pikiran kamu gitu. Ketika kamu merasa kaya, ya kamu akan merasa kaya. Tapi ketika kamu merasa miskin, ya kamu akan merasa miskin gitu. Istilahnya dari tadi itu kita membahas spiritual journey ya, sampai kakak bisa mencapai titik ini gitu ya, setelah melewati ya pasang surut kehidupan lah. Nah, kalau dari ceritanya kakak kan Intan menangkap kakak ini lebih ke apa ya, passion gitu, bukan kakak melakukan sesuatu bukan karena kakak memang ingin mencari sisi komersil, tetapi karena intuisi hati. Benar nggak sih kak? Iya, karena kalau misalkan kita ngelihat nih, semua pada jual kue cubit, kamu ingin jual kue cubit, atau enggak semua lagi trennya menjual barang-barang dari ekspor terus dijual dengan 2 kali lipatnya lebih untung gitu. Banyak hal sih yang bisa kita raup dari keuntungan, tapi apakah itu bisa menjadikan kamu sebagai sosok yang happiness? Apakah itu bisa menjadikan kamu sebagai sosok yang konten? Kadang-kala memang ketika kamu banyak uang juga bisa jadi itu hampa. Bisa jadi emang tujuan hidup kamu bukan melulu tentang bagaimana pencapaian duniawi dan apa kata orang gitu. Jadi apa yang aku lakukan sekarang itu hanyalah connecting the dot dari apa-apa yang aku alami dan bagaimana aku menyerap dunia sekitar supaya aku bisa besok itu lebih bermanfaat daripada hari ini. Aku lebih fokusnya lebih ke situ sih. And anyway kak, kakak kan ini pernah mendapat penghargaan berapa kali gitu kan dari kementerian segala macam. Nah itu pada saat kakak mendapatkan penghargaan itu kakak ikut lomba atau memang dikasih dianugerahi setelah berbagai prestasi yang udah kakak bikin? Itu macam-macam sih. Kalau misalkan yang dari UNFPA itu aku kan di menuju timur itu benar-benar yang aku berdua, terus aku masuk ke Papua, aku waktu itu mempelajari bagaimana konservasi, waktu itu ada konservasi whale shark di daerah Nabire. Itu tuh di tahun itu tuh belum pernah ada orang yang datang sama sekali. Nabire itu timur bukan sih? Papua. Oke. I've heard about it before and never been there. Iya. Keren gak sih? Bagus. Terus udah gitu ada di Aru. Aru itu aku waktu itu bareng sama Glenn Fredly, gimana caranya bikin si Aru itu keluar dari jadi dia tuh akan 2/3 dari hutannya dijadikan perkebunan tebu. Terus gimana caranya mengadvokasi mereka supaya mereka tetap pede, supaya mereka tidak tergencet oleh korporasi, dan supaya mereka tetap bisa hidup dengan
alamnya, karena alamnya Aru itu tuh kan Selat Wales, di mana si Selat Wales itu tuh ada satwa-satwa yang endemik, yang aneh-aneh kayak kanguru pohon, terus kayak kakatua 3 warna, itu tuh lengkap tuh. Australia dan Indonesia itu tuh selatnya ada di situ gitu. Nah, itu tuh mau dihancurin, 2/3 mau dijadiin perkebunan tebu. Nah, waktu itu aku masuk ke dalam Aru, terus yang bikin citizen journalism buat anak-anak muda di sana, terus gimana caranya supaya mereka tetap semangat, terus akhirnya bareng sama blogger-blogger Maluku supaya ngasih tahu ke khalayak ramai kalau ada kejadian itu satu. Terus ada beberapa sih yang aku lakuin juga, kayak memperkenalkan kopi-kopi Wairebo waktu itu, terus memperkenalkan tenun-tenun dan segala macam. Nah, sampai suatu saat salah satu temen aku yang anak blogger Maluku, dia tuh senang banget sama hal yang ada hubungan sama IT. Jadi dia ketahuan mengirimkan CV aku waktu itu tuh masuk ke dalam, masih zamannya Bapak Tifatul Sembiring, masukin ke Kartini Next Generation Award di bidang art and culture, masuk ke situ. Terus aku dipanggil karantina berapa hari ya waktu itu, tapi nggak sampai nginep, cuman yang ngobrol-ngobrol sama juri-juri dan segala macam. Terus aku jadi menang di Kartini Next Generation Award 2014 itu di bidang si art culture. Abis dari situ yang UNFPA itu dikasih sebagai 21 anak muda Indonesia yang leader. Wow, itu leadership gitu ya? Leadership itu untuk yang si UNFPA. Terus yang baru banget sih Punggawa Bumi versi media Indonesia gitu. Karena memang aku dan Andin ya emang fokus aja gitu gimana caranya supaya si fashion waste itu tuh ada solusinya, dan mengkoneksikan orang-orang yang memang senang sama sustainable fashion supaya gimana caranya kita nge-reduce si fashion waste itu nggak sampai ke landfill, ke tempat pembuangan akhir. I see. Kakak kan recycling artist. Fashion designer juga bukan sih? Karena kan kalau memang mendesain itu kan menjadi bagian dari fashion designer. Iya, tapi aku nggak mau self claim. Kalau recycling artist kan emang jelas-jelas aku memang merecycling. Kenapa artis? Karena aku tuh selalu bilang sama orang yang minta tolong atau beli karyaku atau yang ayo nih aku nih mau nih dibikinin, aku bilang gimana aku ya, karena ini the piece of art, aku bilang gitu. Makanya aku labelnya sih kenapa aku pingin jadi artis, karena memang mereka tuh mempercayakan aku untuk mengolah apa-apa yang mereka punya gitu. Tapi kalau misalkan masuknya ke fashion designer, aku nggak punya basic sebagai sekolah fashion gitu. Jadi aku nggak mau klaim area itu. Pokoknya area-area yang ada akademiknya itu nanti akan berbalik. Aku dulu pernah ngomong textile artist, ternyata orang yang sekolah tekstil tuh nggak suka dengan kata-kata itu. Jadi aku lebih baik tidak menggunakan itu. Jadi memang seniman daur ulang gitu ya. Masih kakak gunakan sampai hari ini juga istilah itu. Nah, kalau di bisnis kakak sendiri, kan kakak sekarang lagi aktif di textile art bukan sih? Nah, itu masih aktif juga sampai hari ini? Iya, gimana? Jadi yang paling dari kayak misalkan sekarang tuh teman-teman yang punya decluttering baju-baju tidak terpakainya, aku bikinin karpet, aku bikinin wall hanging, aku bikin baju-baju gitu. Ini kayak baju-baju yang aku pakai, sepatu yang aku pakai juga aku bikin sendiri. Semuanya itu dari limbah fashion? Ini juga. Wow, amazing. Ini limbah fashion semua. Tapi sekarang kalau yang si Side from the Earth itu sekarang menjadi kolektif artis. Jadi ada beberapa artis yang bisa ngolah limbah fashionnya, dan sekarang ada satu orang yang emang dia jewelry artist. Jewelry artist juga ada ternyata. Tapi dia fokusnya di recycling. Anyway kakak kan ini bakal ke Paris Fashion Week next year. Itu kan kayak This year? Oh 2021. Oh iya 2021. This year you'll be like in Paris Fashion Week, and itu sangat luar biasa, prestasi yang sangat luar biasa. Itu awalnya kak sampai kakak akhirnya ngirim portfolio, itu apakah karena cuma iseng-iseng aja atau memang udah well prepared, I'm ready to for this competition? Itu gimana sih ceritanya? Itu sebenarnya bukan kompetisi ya, itu tuh kayak ya memang ada ajang Paris Fashion Week, ada startup namanya Fashion Division, dan mereka tuh super cool banget. Jadi mereka menjadi katalis untuk teman-teman yang memang mau mempergelarkan karya-karyanya di Paris Fashion Week gitu, during the Paris Fashion Week. Nah, waktu itu tuh akhirnya aku email
terus kasih portofolio sama mereka, terus habis itu interview, ngobrol-ngobrol segala macam, udah dapat nih 50%, 50%-nya lagi tuh si CV dan portofolionya dinilai oleh agensi yang ada di Paris. Apakah ini masuk ke area Parisian atau enggak gitu. Habis itu ketika mereka cocok dan mereka suka nafasnya sustainable, ya udah tembus gitu. Cuman sekarang kendalanya adalah Eropa udah dibuka, tapi Indonesianya PPKM. Jadi si kantor konsulatnya tutup, ada kemungkinan diundur, ada kemungkinan juga tetap berangkat gitu. Itu ada berbagai macam kemungkinan sih gitu. Karena emang kondisinya masih tidak menentu si ininya dari Indonesianya. Kalau Parisnya sih udah buka. Paris sudah ready, tinggal Indonesia saja siap mengirimkan artisnya atau tidak begitu ya. Anyway Kak, perjalanan karirnya gitu sampai akhirnya memberanikan diri untuk ke Paris Fashion Week itu gimana? Maksudnya ini kan Kakak akhirnya memberanikan diri untuk ngirim portfolio. Awalnya itu apakah ada kayak cerita-cerita menarik sampai akhirnya oke, ini gue udah punya produk yang keren banget. Oke, gue kirim gitu. Gimana sih Kak? Enggak sih, aku tuh bukan tipe orang yang suka mikir kayak gitu sih. Okay. Jadi karena memang aku basic orangnya emang udah pede-pede aja, terus memang aku ada di sekitaran support system yang bagus dan memang selalu mendukung. Aku tuh rajin banget di cluttering toxic relation gitu. Kalau misalkan ada teman yang toxic, ya udah bukan saatnya. Jadi emang aku terbentuk sebagai seseorang yang memang positif aja gitu. Jadi ketika aku ngirim pun nggak keterima nggak apa-apa, keterima alhamdulillah gitu. Lebih kayak gitu sih mentalnya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang menarik banget untuk aku ikutin gitu, kayak misalkan beberapa ajang di luar negeri, ya aku masukin aja nothing tulus gitu. Oke. Kak, anyway, sekarang kan lagi marak banget fast fashion, and you know fast fashion itu something yang sangat common di masyarakat kita. Even me myself, aku itu pengguna. Nah, Kakak gimana sih melihat fast fashion di industri kita saat ini? Sebenarnya fast fashion itu supply demand juga sih. Ketika memang banyak orang yang menggunakan, dia akan supply lebih banyak lagi. Dan pastinya juga ada juga memang mereka yang emang menggunakan strategi untuk tap in di influencer yang sudah punya nama dan punya pengaruh. Gimana caranya supaya orang juga daya konsumsinya makin tinggi. Tapi itu akhirnya tergantung pada kesadaran, karena kesadaran kan berlapis dan kita juga nggak bisa mempengaruhi orang itu dengan cara-cara yang memang kasar kan. Banyak sih sekarang kayak movement yang nggak bagus nih fast fashion, karena fast fashion begini. Tapi kalau misalkan aku masuknya ke area yang cool factor-nya, gimana caranya supaya orang dikasih alternatif lain untuk menjadi penyeimbang fast fashion tanpa aku against si fast fashion. Jadi supaya mereka ada perbandingan dan melihat mana sih yang lebih cool dan mana yang uncool. Karena benar dan salah itu tuh tergantung kesadaran, balik lagi gitu. Jadi siapa tahu memang masih kesadarannya merasa keren dengan baju-baju dengan tren terkini, ya silahkan. Tapi kita ada pilihan lain nih, kamu keren dengan baju-baju kamu yang lama, kita perpanjang yuk usianya. Dan ini ada impact-nya loh gitu. Jadi kita kasih sesuatu yang memang one level beyond gitu. Jadi kita mencoba untuk kayak gue dan Andin mencoba untuk gimana sih nge-reach public dengan sesuatu yang lebih menyenangkan dan balutannya creativity. Gitu. Iya, dan life rate-nya itu lebih lama ya dibandingkan dengan produk fast fashion sendiri. Oke. And anyway, kalau misalnya produk fast fashion ini kan limbahnya banyak banget. Kakak, dan ada salah satu proyek Kakak itu proyek yang terlibat dengan Uniqlo, itu Kakak menggunakan limbah mereka, ada kerjasama khusus gitu nggak sih? Betul. Kalau aku waktu kemarin kebetulan jadi si artisnya Uniqlo untuk pembukaan yang si PIM 3 itu, dan aku mengolah berapa ya itu 10 dus dari fashion waste-nya Uniqlo, terus akhirnya aku sekarang masih sih kalau nggak PPKM kamu masih bisa lihat ke sana, itu ada exhibition-nya. Dan juga Uniqlo sekarang juga udah mulai ke arah sustainability juga, perlahan tapi pasti. Dari situ juga kita juga mulai kasih advokasi juga kalau misalkan si sustainable fashion juga kan banyak lapisan-lapisannya, ethically, terus ada juga pemilihan barang.
bahan source. Jadi ketika kita menjadikan satu hasil barang A, source-nya itu apakah itu bisa biodegradable atau enggak gitu. Nah, jadi memulai sesuatu ini tuh nggak bisa 100%. Jadi tergantung si brandnya mau pilih yang mana dulu, masuknya ke ranah mana. Si yang kemarin aku tuh menjadi artis Uniqlo karena mereka mulai mencoba mendaur ulang. Di H&M juga ada mulai H&M conscious. Tapi kita juga sebagai orang yang memang pemerhati harus selalu melihat apakah yang mereka lakukan itu tuh konsisten apa enggak, ataukah itu hanya sebuah campaign aja gitu di depan. Makanya ketika mereka waktu itu ada ketertarikan untuk meningkatkan kesadaran tentang sustainable fashion, itu aku tertarik untuk join. Tapi di satu sisi aku juga atas nama Setali aku menjadi pengamat apakah itu mereka cuma one hit wonder atau itu menjadi sesuatu yang panjang. Kalau misalkan itu menjadi sesuatu yang panjang, alangkah baiknya memang kita harus tap in di community gitu. Community dalam artian kayak misalkan nih satu brand lagi mungkin yang kita lebih tahu lagi home living tuh IKEA. IKEA kan ada Anyaman. Si Anyaman itu masuknya ke slow fashion gitu. Kan nggak mungkin nganyam pakai mesin kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan harus tap in-nya ke pemberdayaan penganyam. Yang hal-hal gitu yang kita memang harus memberikan pilihan-pilihan bagi mereka atau menjadi katalis. Oh ya nih disambungin yang mana yang memang bisa kontribusi banyak sama ini. Karena memang nggak semua penganyam juga dia bisa menghasilkan sesuai dengan demand-nya gitu. Yaitu akhirnya menjadi egg problem ya, ayam dan telur problem. Jadi kayak emang kita mau mulai kapan dan mulai dari sekarang lah gitu. Jadi aku sih sebenarnya agak kurang setuju kalau misalkan orang mau ngejudge duluan. Kita boleh ngejudge, tapi kalau misalkan di satu sisi kita memberikan sesuatu yang edukasinya tanpa putus, itu akan lebih impact-nya lebih panjang daripada kita cuman against aja gitu. Kita harus mencari solusi alternatifnya gitu. Masyarakat kita kan juga zaman sekarang itu nggak suka yang namanya mau ini atau ini gitu. Jadi kita ngasih solusi aja ke mereka. And anyway, kakak kan tadi nge-empower kan. Itu kan kakak jatuhnya kayak nge-empower para penjahit-penjahit ini. Komunitasnya sejauh ini udah banyak? Aku bukan para penjahit. Aku tuh recycling artisnya ada 6, penjahitnya 1. Oke, and anyway kalau untuk komunitasnya sendiri di Indonesia udah banyak nggak sih? Kakak ada engage nggak sama mereka? Komunitas apa ya? Komunitas kayak penjahit-penjahit ini. Enggak, aku cuma punya penjahit satu orang penjahit. I see. Tapi penjahit itu tuh emang sudah 10 tahun sama aku. Oke. Dia penjahit keliling yang perma keliling, tapi sekarang dia udah bisa bikin pola sendiri. Terus kita sekolah bikin pola dan lain-lain. Oh, I see. Jadi aku dari tadi nangkapnya, it's like ada beberapa komunitas yang kakak engage. Enggak. Jadi dengan satu orang itu, dengan project kakak yang sebanyak itu memang enggak exhausted gitu, enggak kan sampai... recycling artisnya ada 6. Oh. Orangnya banyak. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nggak sama kakak, sama yang lain gitu. Tapi tergantung mau project mana dipegang sama yang mana gitu. Pernah nggak sih kak sampai projectnya banyak banget sampai kakak tuh kayak aduh I can't do this gitu. Banyak dalam satu waktu dengan deadline yang udah deket banget gitu. Ya jalanin aja. Karena emang resikonya kalau misalkan kita akhirnya mau ke ranah pemberdayaan dan ke ranah yang memang edukasi, ya kita harus punya nafas panjang dan energi yang banyak. Oke. Tetapi kan nafas panjang itu perlu didukung dengan tenaga manusia yang banyak. Kakak nggak tertarik untuk meng-hire lebih banyak penjahit lagi misalnya gitu? Karena aku merasa cukup. Kalau misalkan keperluannya lebih banyak ya aku tinggal nambah lagi gitu. Oke. Tapi so far kandidatnya udah ada belum? Untuk penjahit ini sendiri? Karena kan karena komunikasi dengan penjahit, apalagi ini adalah penjahitnya dari tukang permak ya, bukan penjahit, dan dia tuh tidak bisa menjahit yang kayak bikin pola gitu tuh nggak bisa. Jadi dia cuma bisa benerin segala macam. Itu aja aku komunikasi dengan Mas Fahmi itu 10 tahun harus masuk ke dalam apa yang seperti yang aku inginkan. Karena daur ulang itu tuh tidak seperti kamu mau punya brand terus kamu hire penjahit, itu beda. I see. Itu beda soal gitu. Karena memang ini sesuatu yang perlu stamina juga untuk berkomunikasi dengan orang baru gitu. Jadi penjahit cukup 1 aja sih.
Karena satu aja butuh 10 tahun, apalagi nambah Karena yang daur baru. ulang itu kan bukan sesuatu yang tentang quantity, quality. Quality, of course. And so far selama kakak bikin project, ngejalanin semua itu, ada nggak sih klien yang nggak suka sama hasil dari produk yang kakak bikin? Tergantung, kalau misalkan di awalnya dia tidak ada persamaan ekspektasi, mungkin juga bisa kayak gitu. Tapi sejauh ini ketika karena mereka ngelihatnya artis sih gitu, jadi bukan ngelihatnya sebagai vendor. Kalau kamu dinilai sebagai vendor, ya bisa jadi kliennya itu tuh nggak equal gini. Tapi karena ketika kita di sini sebagai kolaborator, kita di sini equal, dan mereka memilih aku karena sudah tahu aku. I see. Bukan aku yang ngajuin. Gitu. Iya, kakak menghasilkan sesuatu karena kakak memang mencintai yang kakak hasilkan itu. Iya. Seniman kan seperti itu. And anyway, in term of bisnisnya, so far selama ini yang lebih fokus menggenjotkan bisnis itu ada nggak kak? Siapa gitu, suami misalnya? Enggak. Nggak ada. Enggak. Jadi sebenarnya pada akhirnya karena aku juga ada fase-fase aku nggak berdamai sama uang. Jadi aku merasa kayak ya aku emang harus pelayanan. Jadi ya udah terserah orang mau bayarnya berapa, terus kayak pay as you like dan lain sebagainya. Sampai suatu saat Ayla sih yang waktu itu Ayla bilang, "Beb, kamu coba deh gini, terus ini divaluasi dan lain-lain." Terus aku belajar dari dia, terus akhirnya ya udah, akhirnya kayak oh oke. Berarti kita harus mulai paham dulu gitu, valuasi kita bagaimana ketika kita memang sudah mencintai diri kita sendiri. Waktu itu aku takut sama uang. Aku kayak ini nggak bayar juga nggak apa-apa kali, Beb, ambil aja, orang kalau suka sama karya gue jangan gitu gini. Akhirnya divaluasi, dan itu juga belum lama sih, itu kayak beberapa tahun terakhir sih, 2 tahun terakhir. Dulu tuh kayak karya aku tuh harganya cuman kayak 300.000, 350, 200.000, sampai sekarang juga masih ada karya-karya aku yang harganya segitu. Which is kalau misalkan orang recycling itu pasti harga-harganya yang udah jutaan dan segala macam. Aku tuh nggak mau ke arah situ. Aku boleh ada yang arahnya ke sana. Untuk yang memang karya-karyanya yang memang rumit dan itu super duper aku butuh energi yang besar untuk ngelakuin itu. Tapi kalau misalkan aku lagi happy-happy nih pengen bikin karya, kan aku bikin karya suka cepet. Bikin karya 1 hari 5 gitu, dan bahan-bahannya juga ada, terus lebih gampang. Terus kayak Mas Fahmi kan penjahit aku lagi santai banget, itu aku bisa jual tuh cuma 200 ribuan, 250, 150. Jadi aku nggak mau orang berpikir kalau memang mereka pingin memulai untuk sustainable, mereka harus mahal duluan gitu, gitu, pricey. Tapi ada di level-levelnya. Kalau misalkan orang beli karpet aku ya kan nggak mungkin ratusan ribu gitu, karena aku nganyam satu-satu gitu. Mas Fahmi ngelakuin itu selama seminggu gitu, itu nggak mungkin aku hargain gitu. Terus kayak misalkan aku bikin wall hanging yang gede banget, yang 2 meter, itu kan nggak mungkin aku harganya 100-200 ribu gitu, karena itu bikinnya juga effortnya gede gitu. Akhirnya kalau yang agak-agak effortless tapi aku karena memang udah biasa banget bikinnya, itu bisa aku hargain dengan sangat murmer banget gitu. Murmur-meri ya, baiklah. Iya, malah lebih gilanya lagi tuh kalau misalkan lagi santai banget nih, aku bisa workshop one on one. Jadi orang-orang bawa baju sendiri, terus main ke listening bar aku, terus aku sediain Mas Fahmi juga untuk mereka belajar, terus aku yang bantuin bikin pola cut and shoe-nya. Habis itu mereka pulang bawa baju-baju yang udah jadi sekitar 5 atau 6 baju, terus harganya cuma 500 ribu, terus mereka private cuma sendiri, udah pakai makan, udah pakai minum. Gitu-gitu tuh aku tuh kalau lagi santai kayak ada yang mau nggak sama gua ini, tuh ada aja gitu yang. Terus dari situ mereka kayak merasa oh ternyata semudah itu ya. Terus akhirnya ada yang mereka bikin usaha sendiri dan lain-lain gitu. Dan menurut aku itu menyenangkan sekali ketika aku bisa men-triggering orang melihat itu ada peluang bisnis lah, silahkan gitu. Tapi Mereka dimulai sendiri dari kakak yang gitu ya? Akunya sih sebenarnya nggak ngebisnisin itu. Yang penting sih operasional ada, Mas Fahmi bisa makan, terus anak-anak di bar ada yang makan dan minum, ada yang jualan. Kalau akunya kadang-kala memang rezekinya bisa dari mana-mana aja. Kerannya tuh karena memang hobinya banyak, yang tadi aku sebelum ngobrol sama Intan aku emang udah di public speaking 15 tahun dan segala macam. Aku tuh bisa jadi kayak misalnya nggak ada uang sama sekali nih Tan besok tuh. Terus tiba-tiba ditelepon,
bantuin dong jadi dosen tamu di kampus ini gitu. Terus tiba-tiba oh iya ada uang lagi gitu. Jadi aku tuh emang bener-bener bukan yang besok tuh uangnya dari mana ya. Itu tuh udah bodo amat kan. Beneran yang kayak ya karena memang akhirnya aku cuman percaya yang bekerja bareng aku tuh ada sekitar 7 orangan dan aku akan menjadi media untuk rezeki mereka. Pasti aku akan dicukupkan kok gitu. I see. Aku mikirnya gitu aja sih. Jadi nggak perlu terlalu ambisius, jalanilah kehidupan dengan senyuman. Aku nggak ada target-target ini. Pas waktu yang kemarin kayak wah PPKM nih gitu kan. Soalnya kan Subo itu ramai banget kan. Ramai itu dalam artian jadi orang yang datang ke listening bar aku, dia tuh harus bayar di depan kan. Terus ada minimum spendingnya. Terus mereka nggak tahu alamatnya di mana. Jadi yang benar-benar ketika mereka udah transfer, aku kasih minimum spendingnya udah terpenuhi, aku kasih alamat. Terus mereka main ke rumah aku, ngerasain workshop aku kayak gimana, ngerasain turntable bikinan Arya tuh seperti apa gitu. Terus kayak memilih lagu-lagu yang Bubi Chen, Jack Mana, yang mereka nggak akan bisa nemuin itu dimanapun gitu. Dan dengan audio yang sangat audiofil gitu, dan mereka menikmatinya dengan audio vintage gitu. Dan mereka dimasakin dengan makanan-makanan yang lagi seasonal. Makanannya pun itu nggak ada menunya, jadi emang lagi masak apa itu yang mereka akan makan. Terus kayak minuman-minumannya tuh kayak oke, kita lagi infuse buah naga ya, pakai ini omakase. Jadi orang tuh bener-bener duduk di situ, terus mereka kayak ngambil vibrasi dari kita aja gitu. Dan memang mereka yang pulang dari Subo abis workshop dari aku itu beneran rasanya tuh kayak habis ngecharge energi gitu. Even me myself pada saat ngobrol sama kakak recharge energi banget. Karena kan kalau seniman itu memiliki power yang tak terbatas. I can say that, right? Tapi aku tuh kadang suka nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Paham nggak? Jadi kayak kamu tadi nanya apa, aku tuh kadang kayak jawabnya apa ya? Gitu. Karena memang banyak hal-hal yang memang nggak bisa dijawab itu cuma dengan kata-kata doang gitu. Karena kita tuh punya source energinya dari berbagai macam gitu. Tapi semua itu balik lagi ke diri kakak yang sangat peka terhadap lingkungan kakak. Kakak merasakan itu nggak sih? Aku sih sebenarnya karena aku belajar human design juga. Badan aku tuh investigator. Jadi emang aku banyak mempertanyakan banyak hal. Kenapa gini ya? Oh ini kenapa gitu, aku mengkritisi banyak hal karena memang bawaannya begitu, bawaan badannya. Dari situlah aku jadi mulai belajar banyak sih. Gitu. Rasa penasarannya itu sebenarnya ya, rasa penasarannya memang tinggi banget dan itu bagus sih kak sebenarnya. In many business, not business, I'm talking about business all the time. Lebih kayak di bidang apapun, kalau kamu punya rasa penasaran yang tinggi, kamu bisa mencari banyak hal baru melalui rasa penasaran itu. And anyway kak, kakak kan ini udah sukses lah jatuhnya. Even amin, alhamdulillah luar biasa. Kakak udah kemana aja, kakak udah ke Tokyo, kakak udah keliling Indonesia, bahkan kakak udah berkecimpung di berbagai bidang. Ada nggak sih kayak cita-cita ke depannya gitu? Kakak pengen punya brand buat bisnis kakak ini? Aku sih sekarang pingin punya, sekarang tuh yang aku punya kan collecting artisnya. Aku pingin punya residensi artis sih. Jadi aku pingin rumah aku kan sebenarnya rumah orang tua yang di sebelah itu ada Airbnb, ada 3 kamar gitu. Aku sih pingin nanti fokusnya si Setali itu selain sebagai kolektif recycling artis sama advokasi sustainable fashion, aku pingin kayak teman-teman yang di luar Jakarta, entah itu di luar kota, entah itu di luar negeri, mereka bisa recycling residensi, tinggal selama sebulan, 2 bulan untuk bikin karya, untuk belajar sustainable fashion, untuk bikin tour natural dyeing, atau enggak belajar menenun, belajar membatik. Aku pingin the wholesome of sustainable fashion itu tuh ada gitu. Aku pingin bikin sekolah alam kayak gitu. I see. Berarti bukan ke brand ya? Karena kan kalau brand itu nanti ya mungkin kayak bisnis fast fashion yang keren banget sekarang. Kakak nggak ada ya cita-cita seperti mereka gitu? Kalau aku sih sekarang ngelihat ada yang paling keren tuh Pangaya kan. Mira Duma lagi bikin Pangaya, dan itu tuh emang keren banget. Cuman balik lagi itu perlu banyak SDM, perlu banyak sesuatu yang sangat harus di manage besar. Kalau aku tuh tipikal yang bikin kecil,
Terus akhirnya yang kecil itu tuh menjadi satu idealisme yang bisa mengantarkan orang-orang untuk bikin sesuatu yang lebih besar daripada itu. Idealis sekali Anda. Tapi keren Kak, serius. Tapi kan idealnya semua orang pasti akan berbeda kan Iya. gitu. Itu yang ideal bagi aku, tapi bagi kamu mungkin beda, mungkin bagi orang lain juga beda. Jadi sekarang sih aku akhirnya fokus ke maintenance energi aku yang ada. Ketika aku punya energi yang banyak, orang minta energi aku bakal kasih yang aku punya gitu sih. Life in a simple way. Jalani aja hidup dengan senyuman. Kok senyuman? Lebih tepatnya kayak santai aja gitu. Karena kan kalau memang punya bisnis yang kayak gede banget gitu butuh manajemen khusus. Ntar udah pusing yang ujung-ujungnya kakak bukan lagi berkarya karena kakak cinta, tapi berkarya supaya bisa menghasilkan profit yang banyak. Tapi kalau misalkan kamu lihat juga di beberapa teman-teman media yang pernah ngobrol sama aku juga kalau nanti dapat rezekinya pulang dari Perancisnya itu kan naik mobil memang. Darat? Wow. Jadi memang pakai mobil yang tadi tuh yang VW Caravelle itu. Jadi itu beberapa minggu lagi masuk jadi camper van. Terus nanti di perjalanan dari Perancis ke Indonesia aku akan kolaborasi sama artis-artis atau penggiat-penggiat sustainable fashion atau art apa yang ada di setiap negara untuk bikin sesuatu. Wow, jadi nggak langsung balik ke Indonesia setelah kegiatan, akan singgah-singgah dulu ya, sana kemari dunia. Karena memang harus kayak gitu kalau darat kan. Oh iya, tapi memang nggak cuma singgah, tetapi ada purpose khusus engage dengan artis-artis gitu ya. Iya. Keren sih Kak, nggak yang cuma jalan doang. And anyway, itu beneran dari Jakarta ke sana naik mobil? Nggak darat. Kesananya karena masih ada konflik di Myanmar dan India masih ditutup. Kita kesananya ngirim mobil, tapi masih menunggu bagaimana kabar dunia di luar sana. Aku nggak tahu juga ini dokumen-dokumen akan seperti apa. Yang pasti aku SIM internasional udah punya, surat-surat undangan dari aku udah dapatnya dari Norway, dari Belanda, sama Belgium, sama Paris itu udah ngantongin. Cuman yang belum dari konsulatnya kan belum buka, PHS-nya tuh belum buka karena memang PPKM. Ya, semoga gitu. Ya PPKM segera berakhir, Kakak segera berangkat. Aku nonton di layar aja. Yang hari ini wawancara sama aku, besok aku tonton di layar. Amin, semoga sukses ya Kak di sana. Terima kasih Intan. Iya, terima kasih juga sudah mau bersama bergabung di Siniar TVRI. Semoga Kakak makin sukses. Aku tunggu kabar-kabar luar biasanya. Terima kasih banyak. Sukses terus TVRI. Itu TVRI dari zaman aku side from the east loh. Aku ngomong di TVRI. And anyway, terima kasih Kak. Sama-sama. Dan bagi kamu dimanapun kamu berada, selain di YouTube TVRI Nasional, kamu juga bisa menyaksikan podcast dari TVRI itu di Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Spotify. Dan sampai jumpa di episode lainnya. Bye.